Pemirsa, Sumatera Selatan memiliki banyak sekali keistimewaan. Bukan hanya kaya akan kekayaan alam, namun sektor pariwisata Bumi Sriwijaya juga tidak kalah indah. Kali ini saya berada di selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, yang juga tidak kalah mempesona. Saya akan mengajak Anda untuk menelusuri bagaimana keindahan alam, potensi pariwisata, dan akselerasi ekonomi bersatu di Bumi Sriwijaya. Bersama saya, Tasya Areta. Inilah Untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten menyelenggarakan event tahunannya di kawasan Danau Radau. Sriwijaya Ranau Grand Fondo atau SRGF pada tahun ini menjadi tahun ke-7 penyelenggaraan. Ini merupakan perlombaan bersepeda kelas Grand Fondo. Danau Radau yang menjadi lokasi event sendiri merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau Radau dipilih karena memiliki topografi dan pemandangan alam yang indah, khususnya landscape Gunung Seminung yang sangat mendukung untuk kegiatan wisata olahraga. Event ini kembali menggunakan rute utama yang mengitari Danau Radau, menempuh jarak hingga 34 km untuk kategori tertentu dengan rute yang cukup menantang untuk kelas tertentu. Lebih dari 1.800 peserta turut menjadi bagian dari event Sriwijaya Ranau Grand Fondo tahun ini yang datang dari beberapa daerah, tidak hanya dari Pulau Sumatera saja. Pesertanya juga berasal dari provinsi lainnya di Indonesia. Untuk kategori men elit, juara pertama berhasil direbut oleh Angga Dwi Wahyu Prahasta dari tim Dr. J Malang yang juga membawa pulang hadiah utama 1 unit mobil. Sriwijaya Ranau Grand Fondo dan Festival Danau Radau tahun ini menjadi bukti efektivitas sport tourism dalam menggabungkan olahraga dengan promosi wisata alam hingga budaya. Sumatera Selatan memiliki banyak kali potensi emas, bukan hanya sebagai lumbung energi, namun juga sebagai lumbung pangan dan juga memiliki aset pariwisata yang unik. Namun tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah ini sulit untuk merealisasikan pariwisata yang sempurna. Nah, untuk mengetahui seperti apa kerjasama dan juga kolaborasi dari pemerintah daerah Sumatera Selatan dan juga pemerintah kepala daerah lainnya agar membangun pariwisata yang bagus, sudah bersama saya Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru dan juga Bupati Oku Selatan Pak Abu Sama. Halo Bapak-bapak, sehat ya Pak? Kabar baik? Baik. Bapak, hari ini dan kemarin ada Sriwijaya Ranau Grand Fondo dan juga dibarengi dengan Festival Danau Radau. Nah, Pak, ini eventnya sudah berlangsung 2 hari. Sudah juga berlangsung selama 7 kali ya Pak tahun ini. 7 kali untuk Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Sementara untuk Festival Danau Radau 24 kali. Ini sudah berulang kali. Gimana Bapak-bapak melihat antusias warga dan juga pergerakan ekonomi sekitar? Jawabannya kan sederhana. Ini bisa berkesinambungan. Artinya karena diterima masyarakat dan para pelancong juga sangat happy, nyaman datang ke destinasi ini. Namun ada yang kita petik lain, seperti Festival Danau Radau, di mana ini adalah festival seni budaya yang kita gali semua potensi seni dan budaya di seluruh kabupaten kota kita tampilkan di sini. Dan ini juga menjadi barrier bagi masuknya budaya-budaya asing yang sulit dibendung kalau hanya dengan cara-cara yang konvensional ya. Jadi kita harus punya dukungan untuk rasa memiliki bagi masyarakat Sumsel terhadap budayanya yang luar biasa. Yakni melalui festival tersebut. Nah, kalau kita lihat ini kan di depan itu udah rame, homestay penuh. Bahkan tim kami tuh mau booking hotel aja nggak kebagian. Itu gimana Pak ngeliatnya Pak? Iya, makanya kita batasi kan. Dulu pernah sampai 4.000 itu sampai sulit mengendalikannya. Dan
Pak Bupati menjadi saksi waktu itu, meskipun beliau belum jadi bupati pada saat itu. Kita batasi di angka lebih kurang 2.000 peserta. Jadi artinya dengan 2.000 peserta, dengan tim, teknisi dan keluarga, mungkin bisa 10.000 yang datang. Karena bukan hanya racer aja, tapi keluarga racer juga ikut buat liburan. Nah, Bupati Oku Selatan, Pak Abu Sama, gimana ngeliatnya Pak? Tiap tahun penuh terus nih Pak Kalau homestay-nya. saya melihatnya baik loh Mbak. Karena terlihat dukungan masyarakat dengan sendirinya ikhlas. Rumahnya disulap jadi homestay. Ya, baik, ya. Senang ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu berapa sih Pak tapi tahun ini? Pesertanya berapa sih Pak tahun ini? Saat 1.863. Tapi kalau yang hadir ya puluhan ribu. Kalau lebih. Itu guesernya aja. Wah, lokal juga banyak ya? Banyak itu ya? Itu yang aplikasi. Oh, yang banyak aplikasi segitu tapi yang on the spot Yang datang langsung. lebih banyak lagi. Waduh, keren banget tuh. Tentunya dengan jumlah yang semakin banyak itu, ini mendukung kabupaten lainnya juga ya Pak kesini. Pastilah. Ini bupati-bupati pada datang. Di sebelah sana itu udah banyak juga kepala daerah. Kita langsung diskusi di sebelah sana aja ya Pak ya terkait stimulus ekonominya. Didukung oleh Pemirsa untuk Indonesia, saya sudah bergabung bersama jajaran Bupati Sumatera Selatan lainnya. Di sebelah saya juga ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru. Dan di sebelah kanan saya ini adalah jajaran Forkopimda. Nah, tadi kalau kita berdiskusi sejenak dengan Pak Gubernur, ini ada menyebut bahwa gelaran Sriwijaya Rano Grand Fondo dan juga Festival Danau Rano ini memberikan stimulus untuk geliat perekonomian. Dan kita akan membahasnya sekarang ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak lebih detail maksud dari memberikan stimulus kepada geliat perekonomian warga sekitar selain dari homestay itu apa Pak? Jadi keanekaragaman yang ada di Sumatera Selatan yang mulai dari sumber daya alam, potensi wisata, pertanian, perkebunan itu dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, kebetulan Oku Selatan ini di tempat kita saat ini berada, ini salah satu kabupaten yang alamnya punya kelebihan eksotik. Eksotik. Ada pegunungan, ada pegunungan itu Bukit Barisan yang sangat terkenal. Ada hutan yang masih terjaga. Tapi dibarengi dengan adat budaya yang masih dipertahankan begitu baik. Bahwa Oku Selatan ini bukan hanya karena alamnya indah, tapi adat kebudayaannya juga masih terjaga. Nah, inilah yang kita kombinasikan. Kita adakan Festival Danau Rano. Di situ adalah pesta budaya adat dari seluruh kabupaten kota sebagai benteng pertahanan kebudayaan kita. Kalau budaya lokal, budaya daerah ini bertahan, bisa juga di tingkat nasional kita masih tetap terjaga. Jadi tidak tergerus oleh budaya asing. Lantas potensi alam dalam terkait dengan pariwisata. Kita tahu danau ini adalah danau yang terluas kedua kan di Indonesia, 125 km persegi dengan kedalaman di atas 200 meter kan, menjelang 300. Ini kan suatu yang sangat menarik. Apakah itu kita jadikan destinasi wisata yang sifatnya edukatif karena ekosistem di sini juga masih sangat terjaga. Apakah kita jadikan sport tourism? Maka kita kolaborasikan ini. Sportnya ada, sepeda. Oh, diikuti
bahkan dari Ukraina ada, dari Amerika ada, dari bertahun-tahun ini ikut nasional hampir seluruh provinsi. Dan hari ini kita selenggarakan Sriwijaya Ranau Grand Pondo di sini. Pesertanya 1.863. Secara visual terlihat ini gueser-gueser, tapi di balik itu ada geliat yang signifikan. Apa? Ekonomi. Tadi Pak Bupati bilang hasil bumi seperti kacang aja, selama ini hanya direbus saja, mungkin untuk konsumsi keluarga, menjadi laku. Rumah-rumah yang tadinya hanya digunakan untuk keluarga saja sekarang menjadi komersial. Ribuan homestay terbangun. Belum lagi ekosistem ekonomi lainnya berjalan gitu. Tapi ini kan penyebabnya tidak lepas dari pengelolaan yang baik. Pemerintah kabupaten sama jajarannya, Forkompinda, kepolisiannya, TNI-nya, semua sinergi. Dan keramah tamahan masyarakatnya. Jadi kunci besar dalam suksesnya destinasi wisata itu tidak cukup alam, tapi sumber daya manusia. Artinya masyarakat sekitarnya welcome atau enggak. Dan ini alhamdulillah masyarakatnya sangat welcome. Pak Herman, ini kan kalau kita banyak bupati yang lain, gelaran Sriwijaya Ranau Grand Pondo ini kira-kira bisa nggak ya Pak direplikasi ke daerah-daerah bupati yang lain Pak? Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa, tapi kerangka besarnya adalah menciptakan sebuah destinasi yang inovatif ya. Contoh nih, pagar alam, kita tanggal 6 Desember ada Sriwijaya Demporan. Itu adalah sebuah wahana bagi para pelari di nasional yang ingin berlomba di pegunungan. Tempatnya nggak kalah eksotik. Nggak bisa kita buat Sriwijaya Ranau Grand Pondo, Sriwijaya di Pondo di sana untuk bersepeda, karena medannya nggak sesuai. Tapi untuk itu, jadi disesuaikan dengan potensi yang ada. Maka pagar alam tanggal 6 Desember nanti ada Sriwijaya Demporan, jadi pelari dengan berbagai kelas. Oke, tapi Pak kalau kita bicara sedikit lagi soal Sriwijaya Ranau Grand Pondo, ini kalau kita lihat tiap pelaksanaan yang ke-7 kali, terus masyarakat gimana sih Pak sebenarnya antusiasnya Pak? Akibat dikenal membuat orang penasaran kan, orang akan datang dan di situ akan timbullah geliat. Ekosistem ekonomi baru muncul di sini, pembangunan menjadi tumbuh. Ini yang akan terus kita dorong. Jadi peran pemerintah itu mendorong. Jadi kalau ini tanpa campur tangan pemerintah bisa jalan, tapi mungkin tidak secepat ini. Tapi sebenarnya kalau sudah ke-7 kali di hari ini, kira-kira tahun ini apa yang beda Pak dari yang sebelum-sebelumnya untuk Sriwijaya Ranau Grand Pondo? Tahun ini disatukan antara Festival Danau Ranau dan Sriwijaya Ranau Grand Pondo. Jadi tidak dipisah waktunya, jadi langsung bersambung. Kenapa? Agar orang yang ingin mengetahui, menyaksikan kebudayaan-kebudayaan Sumsel dan yang ingin berolahraga bisa berkumpul. Jadi akan tercipta sebuah gelombang yang kehadiran para pelancong yang meningkat luar biasa. Ya, meningkat luar biasa. Nanti kita bicara soal data peningkatan ekonomi dan juga pendatang ya Pak ke Oku Selatan. Tapi kita jeda dulu sebentar Pak. Didukung oleh
Ini kan tadi kita udah bicara soal geliat ekonomi dan ada juga dari daerah lain ya seperti dari Oku Timur yang juga datang ke sini. Tadi saya juga Muli, Prabu Mulu. pagar alam ini ada Gunung Dempo. Ini Oganilir. Oganilir ini penyangga Palembang. Oh, penyangga Palembang, gimana tuh Pak? Di tempat Unisri, di tempat universitas terluas di Indonesia ini, Universitas Sriwijaya itu di sana. Tadi kalau saya ngobrol ke depan tuh peserta bikersnya juga ada dari Ogan Ilir. Rame, sebenarnya semua Palembang bahkan di luar Palembang juga ikut ke sini. Tapi dari pandangan Bapak deh Pak terkait Sriwijaya Ranau Grand Fondo ini dulu dan Festival Danau Ranau itu gimana Pak? Mendukung ekonomi? Tentunya karena di Ogan Ilir itu kan minim wisata, kata-kata perkebunan dan tekan dengan kota Palembang. Jadi pada saat ada event-event ini pasti dimanfaatkan oleh masyarakat kami untuk berlibur dengan berbiaya murah lah. Kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya dapat bergerak ekonomi khususnya di Sumatera Selatan. Jangan biasanya liburan ke Lampung kan, karena sudah ada tol, justru kita harus memaksimalkan wisata di Sumatera Selatan ini agar perputaran ekonomi tetap berputar di Sumatera Selatan. Oke, nah kalau di temennya Oku Selatan, Oku Timur mungkin Bapak? Dari Oku Timur ini, Oku Selatan ini kakak ya. Karena nggak ada kehidupan di sana tanpa air diterima dari Oku Selatan. Jadi kalau daerah kami daerah pakan dan itu tempat wisata yang terbaik adalah Oku Selatan. Seperti itu. Dari pangan ini dengan potensi lokal ini bisa berputar lagi Pak. Semisal kalau kita bilang tadi kopi di Oku Selatan bisa juga dijual di UMKM. Pagar Alam juga kopi. Nah, kira-kira Pagar Alam ada nyumbang kopi nggak Pak ke Sriwijaya Ranau Grand Fondo? Mungkin Bapak boleh sedikit. Dari kota Pagar Alam salah satu kota penyuplai sayur-sayuran terbesar di Sumatera Selatan. Ditambah kalau kopi kami tidak usah nyuruh ke ini Oku Selatan karena kopinya bersama. Kami sama-sama memiliki kopi dari Robusta, Arabica, dan Liberica. Tapi mungkin cita rasanya aja yang agak sedikit berbeda karena kesuburan tanah. Nah, event ini sangat menarik dan harapan kami terus yang pertama menjalin silaturahmi antar kepala daerah yang digagas oleh Bapak Gubernur. Kalau bisa nanti hadir juga di saat Deborah. Kami undang tanggal 6 Desember. Bapak Gubernur juga hadir. Sumber daya alam ini sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah, bupati gitu ya Pak. Nah, kalau kita ke unsur Forkopimda nih Pak, sebelah kanan saya Pak. Gimana Pak sinergitasnya Pak? Jadi kaitannya dengan kegiatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo, memang kita menggunakan konsepnya konsep mental health yang pasti ya. Kita berkolaborasi antara 5 rombongan ini semuanya, dan kita mengajarkan FDR dan juga SKRGF ini memang perencanaan cukup matang. Hingga pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 sebelum pelaksanaan ini, itu ada namanya RA, Risk Assessment. Itu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pampovit. Dan alhamdulillah Mbak, kita mendapatkan nilai 77,60. Ini adalah skor yang tinggi, karena 77,60 ini termasuk kategorinya perak, artinya baik. Nah kalau seandainya di bawah 55 atau 56 itu otomatis ini tidak bisa diselenggarakan. Nah setelah dilaksanakan RA, kita koordinasi kembali, kita rapatkan barisan kembali, dan kita melaksanakan pengamanan FDR dan SHGF ini kita libatkan kurang lebih 455 orang atau personil. Dalam hal ini kita libatkan dari unsur MKAP-nya, kemudian ada Polri, ada juga komunitas, di situ ada juga TNI, kita libatkan semuanya. Dan khusus untuk Polri kita libatkan 253 dari 455 itu, dan kita tempatkan di titik-titik yang sangat krusial. Kurang lebih ada 28 titik di sekitar rute SRGT. Nah, memang penyampaian dari Pak Gubernur tadi kaitan dengan masalah ekonomi, memang kita harus highlight ya bahwasanya
ekonomi itu pasti akan berkaitan dengan masalah keamanan. Ya, kalau daerahnya damai itu pasti ekonominya pun akan turun kok. Nah, sebagai informasi saja Mbak, ini bulan ini itu telah muncul survei Gallup. Itu survei yang dilaksanakan oleh survei internasional. Dan alhamdulillah Indonesia mendapatkan indeks 89. Termasuk sangat tinggi semenjak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dalam konteks kualitas keamanan. Itu berarti kalau di ranking itu Indonesia masuk dalam peringkat 16 besar. Luar biasa. Nah, oleh karena itu kita jaga keamanan ini khususnya di wilayah Kabupaten Oku Selatan. Oke Pak, mungkin sebelum kita lempar ke Bapak yang lainnya, kira-kira harapan ke depannya nih Pak untuk gelaran Sriwijaya Rano Grand Fondo seperti apa Pak? Sriwijaya Grand Fondo ini adalah secara umum kan ini hiburan, bukan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat, tapi masyarakat luar provinsi bahkan luar negeri bisa di sini. Dan ini sekali lagi menimbulkan ekosistem ekonomi baru yang sangat dahsyat ya, terasa. Jadi kalau Asya ingat 7 tahun yang lalu dengan segala keterbatasan, ini sudah mulai membaik. Dan ini kan nggak bisa hanya dalam beberapa tahun gitu. Memang harus nggak bisa kita bandingkan dengan destinasi wisata yang sudah ratusan tahun. Ini harus kita terus pacu meningkat infrastrukturnya gitu. Dari mulai hal-hal yang kecil ya, air bersih misalnya, lantas internet, ini penting. Jadi ini sekarang sudah mulai tercover semua sehingga orang lebih nyaman. Harap udah dapat masukan untuk kolaborasi antar daerah nih, entah sayuran dari pagar alam, hiasan dari OI, sebagai tuan rumah. Pangan dari Oku Timur, banyak sekali nih sumber nanas, lengkap semuanya. Sebagai tuan rumah gimana menyikapinya dan mungkin harapannya ke depan untuk Sriwijaya Rano Grand Fondo? Dengan adanya Sriwijaya Rano Grand Fondo ini, kita berharap ini event ini tidak ada tetap kontinu. Mengapa saya mengajak juga teman-teman kepala daerah Sumsel Hazema ini di samping untuk menyenangkan juga kami menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan, saling kuju. Nanti ke depan ada kegiatan di pagar alam, mungkin ulang tahun di Oga Tingir yang kita saling nyata. Jadi kita akan paham apa sih keinginan masyarakat yang di Oga Tingir, keunggulannya maupun yang lain, kegurakannya seperti yang disampaikan Pak Paca, Pak Luti Reti termasuk Prabu Muli dan Oku Timur. Ini kita bisa saling menuntuti. Tapi ini semua dekat gubernur kami yang memang mudah energi dan ganteng. Bapak-bapak, kita sudah ngobrol. Terima kasih atas waktunya Kepala Daerah dari daerah Sumatera Selatan, Pak Forkopimda sekaligus. Terima kasih atas waktunya. Perhelatan Sriwijaya Rano Grand Fondo terbukti bukan hanya menjadi perayaan kalender tahunan Sumatera Selatan saja, namun ini menjadi wadah stimulus pariwisata yang juga menggerakkan perekonomian warga serikat. Ini adalah bukti bahwa Sumatera Selatan dan Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan siap menjadi destinasi wisata sport tourism kelas dunia. Demikian untuk Indonesia kali ini, saya Tasya Reta. Sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.